Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, Miss Salsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Nanda Agustina dengan NIM 2301210002. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama ada value dari brand Jiniso, yang kedua ada analisis pastel, yang ketiga analisis segmenting, targeting, and positioning, dan keempat analisis BCG metrik, dan yang terakhir memberi saran dari hasil analisis SWOT sebelumnya dalam bentuk marketing mix 4P. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang dari brand yang saya ambil yaitu brand Jiniso. Jiniso merupakan sebuah brand fashion asli Indonesia yang memproduksi jeans. Brand ini yang dibangun sejak Desember 2018 oleh Dian Fiona ini mengusung konsep jeans untuk anak muda yang aktif dan kreatif sehingga mereka bangga menggunakan produk lokal karena dapat tetap tampil karena keren dan aktif. Jiniso ini memiliki arti jeans Indonesia karena kami ingin menjadi jeans lokal brand nomor 1 di Indonesia. Sebelum resmi mengembangkan brand Jiniso dengan berbagai konsep dan strateginya, wanita kelahiran 15 Maret 1993 ini memulai usahanya dengan menjual jeans secara online tanpa merek. Pembahasan yang pertama ada value dari brand Jiniso. Yang pertama ada kualitas terjangkau. Kualitas terjangkau, jeans Jiniso menawarkan jeans berkualitas tinggi dengan bahan yang nyaman dan potongan yang modern, tetapi tetap dijual dengan harga yang relatif terjangkau, di bawah 150.000. Ini menjadi produk mereka mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang kedua ada komunitas and engagement. Brand ini sangat aktif di media sosial, kolaborasi dengan komunitas influencer dan selebgram yang memperkuat hubungan dengan konsumennya. Mereka juga mengadakan kampanye di platform marketplace sehingga semakin dikenal oleh target pasarnya. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Jiniso menargetkan generasi muda yang aktif dan kreatif dengan desain yang trendy dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Hal ini menciptakan nilai tambah yang lebih dari sekedar harga murah. Yang keempat ada flexibility ukuran. Jiniso juga memberikan perhatian pada inklusivitas dengan menyediakan berbagai ukuran mulai dari ukuran 27 hingga 42 sehingga bisa digunakan oleh orang dengan berbagai bentuk tubuh. Dan yang terakhir ada pelayanan konsumen. Brand ini mengedepankan pelayanan dengan memberikan garansi pembelian jika produk cacat. Pelayanan ini menciptakan loyalitas konsumen yang kuat. Yang selanjutnya ada strike. Strike ini ada 3, yaitu yang pertama merek yang terkenal. Jiniso telah membangun citra mereka yang kuat di pasar pakaian, terutama di kalangan generasi muda.
Mereka ini dikenal karena kualitas produknya yang baik dan harganya yang terjangkau. Yang kedua ada model bisnis online. Fokus Jiniso pada penjualan online memungkinkan mereka untuk menciptakan audiens yang lebih luas dan memperluas jangkauan mereka di pasar. Model bisnis ini juga memberi mereka keunggulan dalam hal biaya operasional yang lebih rendah dibanding dengan toko fisik. Yang ketiga adalah ada produk yang beragam. Jenis menawarkan berbagai macam produk termasuk celana jeans, kemeja, dan sweater. Mereka ini juga menyediakan berbagai ukuran, mulai dari 27 hingga 42 untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai ukuran tubuh. Yang selanjutnya, analisis pastel. Yang pertama adalah politik. Perusahaan lokal menyebutkan bahwa masih banyak produk-produk Cina yang meniru produk buatan Indonesia yang terbesar di sejumlah e-commerce. Harga produk Cina terus jauh lebih murah, tetapi kualitasnya jauh di bawah produk asli dalam negeri. Co-founder Jiniso dan Flona mengatakan bahwa produk Cina yang menyerupai produk-produk lokal brand Indonesia yang dijual di platform TikTok dengan harga di bawah harga pokok penjualan. Jiniso merupakan brand fashion asli Indonesia yang memproduksi jeans. Yang kedua ada ekonomis. Di Indonesia saat ini, produk fashion dari brand lokal sudah semakin menjamur seiring dengan perkembangan fashion yang terjadi. Produk fashion dari brand lokal seringkali dijadikan pilihan bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan fashion mereka. Dari segi kualitas, keunikan, dan ragam pilihan produk yang ditawarkan. Saat ini brand lokal pun sudah mampu bersaing dengan brand ternama dunia. Jiniso sebagai salah satu brand fashion lokal yang unik juga mencoba bersaing dengan melakukan kolaborasi bersama Shopee berupa peluncuran produk eksklusif yang dilakukan dalam kampanye Shopee 99 Super Shopping Day. Yang selanjutnya adalah sosial. Media sosial merupakan salah satu platform untuk menjalankan kegiatan promosi, pemasaran, serta engagement yang sangat ampuh untuk mengait para pelanggan sesuai target pasarnya. Brand lokal dari Jiniso hingga saat ini memiliki banyak penggemar, khususnya bagi generasi milenial hingga generasi Z, yang sudah banyak yang memiliki produk jeans dari salah satu brand di Indonesia ini. Selanjutnya ada teknologi, Shopee Live, dan kampanye angka kembar seperti Shopee 88 yang sedang berlangsung telah berhasil membawa Jiniso semakin berkembang dan menjadikannya sebagai brand fashion lokal favorit masyarakat. Bagi Dian, banyak pengaruh signifikan yang dirasakan sejak bergabung bersama Shopee. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah akses mudah kepada bisnis Jiniso untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur Shopee yang disesuaikan dengan perilaku belanja masyarakat yang terus berubah, seperti Shopee Live menjadi fitur yang kerap dimanfaatkan. Yang selanjutnya ada environmental. Brand Jiniso yang dikenal sebagai produsen
jeans lokal Indonesia belum secara eksplisit menyatakan fokus pada produk ramah lingkungan dalam strategi mereka. Saat ini, Jinusa lebih berfokus pada kualitas harga terjangkau serta model yang trendy untuk anak muda dengan nilai tambah pada kenyamanan dan chatting yang baik. Produk mereka telah berkembang pesat dengan kapasitas pengiriman ribuan produk perharinya. Yang terakhir yaitu legal. Undang-undang seputar hak konsumen juga berperan dalam membentuk cara Jiniso memasarkan dan menjual produknya. Perusahaan harus memastikan standar transparansi, kualitas, dan keamanan untuk menghindari sengketa hukum dengan pelanggaran. Jiniso juga mampu bersaing karena bisa menomorsatukan kualitas produk yang untuk produknya untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para pelanggan baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Selanjutnya ada opportunities. Dengan semakin meningkat dukungan terhadap produk lokal di Indonesia, Jiniso memiliki peluang untuk terus memperluas jangkauan khususnya dengan tren gaya hidup yang menghargai produk buatan dalam negeri. Jiniso telah sukses di marketplace seperti Shopee dan media sosial. Pertumbuhan terus-menerus platform e-commerce di Indonesia membuat peluang bagi Jiniso untuk mencapai lebih banyak konsumen, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Dengan memperluas kolaborasi dengan selebgram, komunitas, dan influencer, Jiniso dapat semakin memperkuat citra mereknya dan menjangkau lebih banyak target pasar. Ada juga trik dari brand Jiniso. Yang pertama ada pasar jeans di Indonesia sangat kompleks dengan banyak merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa. Jiniso harus terus berinovasi untuk membedakan dirinya di pasar yang sudah jenuh. Yang kedua ada kenaikan harga bahan baku atau masalah rantai pasok bisa mempengaruhi kemampuan Jiniso untuk terus menawarkan produk kualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga ada tren mode perubahan dengan cepat dan jika Jiniso tidak dapat mengikuti perubahan ini, ada risiko kehilangan daya tarik di kalangan konsumen mudanya. Yang terakhir adalah komoditas produk adalah salah satu kunci keberhasilan Jiniso. Tetapi jika ada masalah kualitas atau layanan yang tidak konsisten, ini bisa mengancam loyalitas konsumen dan reputasi mereka. Yang selanjutnya ada segmenting dari produk Jiniso. Sebagai salah satu brand jeans lokal yang berkembang pesat di Indonesia, Jiniso telah menetapkan strategi yang kuat dalam menjangkau pasar yang relevan. Untuk memahami bagaimana Jiniso dapat sukses di pasar yang sangat kompetitif, analisis segmentasi menjadi langkah awal yang penting. Yang pertama ada demografis. Jiniso menargetkan anak muda, terutama wanita dan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Mereka fokus pada konsumen yang aktif, kreatif, dan mengikuti tren mode. Yang kedua ada psikografis. Target pasar Jiniso adalah individu yang menghargai fashion,
mengikuti tren, namun juga mencari produk lokal kualitas dengan harga terjangkau. Yang terakhir ada geografis. Jinisom beroperasi di seluruh Indonesia, terutama memanfaatkan penjualan melalui e-commerce yang memungkinkan mereka menjangkau konsumen di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar dan daerah pinggiran. Ada juga targeting dari brand Jiniso. Targeting dari brand Jiniso. Dengan strategi targeting yang tepat, Jiniso mampu menjangkau konsumen yang peduli pada gaya hidup modis namun tetap mencari produk yang dengan harga terjangkau. Yang pertama, milenial dan Gen Z. Mereka menargetkan generasi muda yang modis, sadar tren, dan aktif di media sosial. Generasi ini biasanya mencari produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka dengan harga yang sesuai kantong. Yang kedua ada konsumen digital. Jiniso menargetkan konsumen yang aktif belanja melalui marketplace dan media sosial. Mereka sangat responsif terhadap promosi online, kolaborasi influencer, dan tren digital. Yang ketiga adalah positioning dari brand Jiniso. Jiniso memposisikan dirinya sebagai brand lokal yang trendy, yang terjangkau, menawarkan produk jeans dengan kualitas premium yang cocok untuk anak muda. Mereka memasarkan produknya dengan slogan seperti Jiniso emang keren, yang menekankan bahwa produk mereka tidak hanya murah, tetapi juga stylish yang berkualitas. Mapping dari brand ini ada low price dan high price. High price harga yang lebih mahal, tetapi perbandingannya ada brand Levi's, Zara, Jiniso, Cardinal. Levi's dan Zara termasuk high price karena lebih mahal dibanding brand Cardinal dan Jiniso. Levi's termasuk desain yang klasik dan Zara termasuk desain yang trendy. Dan juga Cardinal juga memiliki desain yang klasik, sedangkan Jiniso memiliki desain yang trendy. Selanjutnya ada BJK Metric. Yang pertama ada star atau bintang. Jika Jiniso berhasil menarik banyak konsumen muda, memiliki pengikut yang besar di platform online seperti Instagram dan Shopee, dan menunjukkan penjualan yang signifikan dan dalam pasar yang berkembang cepat. Fashion casual untuk anak muda, maka Jiniso bisa dikategorikan sebagai star. Yang kedua ada class call atau sapi perah. Jika Jiniso memiliki posisi kuat dalam segmen pasar tertentu, namun pertumbuhan pasar fashion cenderung stagnan atau melambat, Jiniso bisa dikategorikan sebagai cash call. Dalam hal ini, Jiniso mungkin menghasilkan keuntungan stabil, tetapi perlu berinovasi agar tetap kompetitif. Yang ketiga ada question marks atau tanda tanya. Jika Jiniso masih berjuang untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam industri yang sedang berkembang cepat,
belum bisa bersaing secara signifikan dengan kompetensi besar. Jiniso mungkin berada dalam kuadran question mark. Di sini perusahaan perlu memutuskan apakah akan meningkatkan investasi untuk memperkuat posisinya atau meningkatkan segmen tersebut. Yang terakhir ada dog atau anjing. Jika Jiniso mengalami penurunan penjualan di segmen yang pertumbuhannya rendah dan memiliki pangsa pasar yang kecil, maka Jiniso bisa masuk ke dalam kategori dog. Dalam kasus ini, strategi terbaik adalah mempertimbangkan restrukturisasi produk atau mungkin menghentikan produk yang tidak menguntungkan. Ada juga weakness. Weakness ada dua. Yang pertama, persaingan yang ketat. Jiniso perlu terus berinovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya untuk tetap relevan di pasar. Yang kedua adalah ketergantungan pada platform e-commerce. Meskipun penjualan online adalah kekuatan Jiniso, mereka juga rentan terhadap perubahan dalam platform e-commerce dan kebijakan yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan visibilitas produk mereka. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis SWOT sebelumnya, saya akan memberikan saran dalam bentuk marketing mix 4P untuk brand Jiniso dengan fokus pada aspek produk. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan variasi ukuran. Pastinya produk Jiniso tersedia dalam berbagai ukuran, termasuk plus size yang sering kali diabaikan oleh brand fashion lokal. Ini akan memperluas pangsa pasar dalam menarik lebih banyak konsumen. Yang kedua adalah kolaborasi produk khusus. Jiniso dapat melakukan kolaborasi desain dengan seniman atau desainer lokal untuk menciptakan produk edisi terbatas. Ini akan menarik perhatian konsumen yang meningkatkan produk eksklusif. Yang terakhir ada perbaikan keamanan produk. Lakukan inovasi pada kemasan yang lebih menarik, ramah lingkungan, dan mudah diingat. Kemasan yang unik juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran yang efektif, terutama di media sosial. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.